Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, banyak saya datang ke masjid. Ini sudah malam ke, ya saya juga tahu malam ke-14 ya. Segitu banyak malam yang saya lalui di masjid inilah yang paling aneh saya lihat. Emak-emaknya full, bapak-bapaknya kurang full. Saya menduga di sini banyak janda nampaknya. Oh, di sini banyak duda, mohon maaf ya. Masya Allah. Karena saya baru trauma Bapak Ibu. Kemarin saya ceramah di Bukit Tinggi sebulan yang lalu. Waktu saya ceramah, ada anak gadis. Dari awal saya ceramah nengokin saya aja. Bukan. Saya kan serba salah gitu. Ibu kan tahu Lesti kan? Ibu tahu Lesti kan? Ah, itu kan mantan saya yang pertama. Gak percaya. Oke lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam hari ini sehat? Gimana? THR-nya sudah nampak? Belum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mikirin THR. Mau enggak saya kasih amalan? Siapa yang mengamalkan insya Allah rezekinya lancar? Mau tak? Insya Allah kue lebaran datang sendiri di rumah. Iya, gak mesti ribut repot bikin kue lebaran. Datang orang yang ngantar. Mau tak? Kayaknya gak percaya ibu-ibu. Gak usah jadilah kalau gitu. Mau tak? Saya jarang ngasih amalan Bapak Ibu, kecuali saya tengok wajahnya kelihatan butuh. Saya punya amalan Pak, yang kalau saya tengok, saya tahu kapan orang itu meninggal dunia. Cuma malam hari ini tak sanggup saya menyampaikan. Takut saya ada ciri-ciri itu lengket di Bapak Ibu, tak selera makan balik dari sini. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalannya nanti aja di WA pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita malam hari ini adalah pentingnya memuliakan ulama. Adik-adik yang mau nyatat dicatat, yang nggak nyatat nanti nggak ditandatangani. Pokoknya yang nggak nyatat nggak ditandatangani. Yang nyontek boleh, karena Ustaz juga dulu nyontek juga nya. Oke, pentingnya memuliakan ulama. Saya ulang sekali lagi, pentingnya memuliakan ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama kalau bahasa kita sekarangnya ya bisa dikatakan guru, atau kemudian ustadz, atau kemudian mereka yang memahami ilmu agama. Karena ulama itu bukan muncul dari sekolahan. Tidak ada satupun sekolah yang mengeluarkan predikat ulama. Cuma rata-rata ada sekolah yang memang mencetak ulama, tapi belum tentu jadi ulama. Makanya Bapak Ibu berat. Nah, kita ingin melihat bagaimana sahabat-sahabat dulu, para tabi'in, ya, mereka itu kenapa hidupnya berkah-berkah? Karena rata-rata mereka punya amalan, yaitu memuliakan orang yang telah mengajarinya ilmu. Itu sebabnya Imam Ali mengatakan apa? Ana abadun, saya ini hamba, kata beliau. Saya ini budak ala man allamani harfan minal ilmi.
orang yang telah mengajariku satu huruf saja, maka saya adalah budaknya. Budak dalam artian apapun yang diperintahkan mau. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keberkahan hidup itu termasuk diantaranya kalau kita pandai menghormati guru. Kita kalau pernah durhaka kepada yang tiga, itu insya Allah hidup sengsara. Pertama, durhaka kepada orang tua. Ya, apapun usaha yang dipegang Pak pasti gagal. Karena ada orang tua kadang-kadang dijadikan budak di rumah, ya kan. Yang kedua, durhaka sama mertua. Tiba mertua datang, ikan asin, ikan asin, ikan asin, ikan asin. Tiba orang tuanya datang, ayam goreng, ayam panggang, ayam geprek, ayam gimbal, ayam salto belakang, segala macam ayam dikeluarkan. Tiba mertua, ikan asin, ikan asin, ikan asin. Seminggu mertuanya di situ, gatal-gatal aja yang dapat, garu kanan, garu kiri. Sebab kenapa? Asin ke ikan asin aja. Cuma ini bukan ibu-ibu sini cerita saya ini. Ini cerita saya ini ibu-ibu Jalan Rio ini. Cuma malam hari ini kesini orang itu aja masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak boleh kita durhaka sama orang tua, nggak boleh durhaka sama mertua. Orang tua dan mertua sama. Ada kata-kata bagus ngomong begini loh. Ini untuk bapak-bapak. Istri kita itu kan Pak adalah perempuan yang dulu amat disayang oleh ayahnya, dibesarkan, disekolahkan, lalu kemudian setelah besar diserahkan kepada kita. Setelah diserahkan kepada kita, kadang-kadang kita tidak pandai menghormatinya sebagai istri kita. Bukan hanya menghormati istri kita, menghormati mertua pun kadang-kadang tak bisa. Dan ibu-ibu juga harus ingat, suami ibu yang sekarang walaupun hitam pendek ya, bau hitam pendek pesek, bau ketek, contoh nih ya kan, itu juga manusia hidup yang dulu dibesarkan oleh ibunya. Tapi demi ibu, halo, demi ibu, diserahkanlah si suami ini kepada ibu. Akhirnya dia lebih mencintai ibu ketimbang ibunya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak boleh durhaka kepada yang dua. Yang ketiga, ustadz atau kemudian guru. Itulah pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita memuliakan guru. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Abu Bakar lewat bersama Bilal bin Rabah. Lalu kemudian kata Abu Bakar, "Hadza sayyiduna." Itu adalah penghulu kamu. Menyebutkan kepada Bilal, padahal mohon maaf Bapak Ibu, Bilal ini adalah mantan budak, ya, mantan budak. Kalau bahasa kitanya ya mantan pembantu, suruh-suruhan, mantan budaknya Umayyah bin Khalaf. Tapi Masya Allah, saat telah masuk Islam ke dalam hatinya, Abu Bakar begitu mulianya sukunya Quraisy, tapi beliau mampu menghormati Bilal. Bahkan ada sahabat Nabi yang mampu menghormati sahabat yang lebih muda. Sebab kenapa? Karena keilmuannya. Contoh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah termasuk sahabat yang waktu Nabi ya berdakwah, Abdullah ibnu Abbas masih muda, tapi sahabat-sahabat yang senior banyak kemudian meminta nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas. Menunjukkan apa? Hormatnya mereka terhadap guru. Kenapa zaman sekarang ini keberkahan hilang? Karena mohon maaf, kita zaman sekarang banyak tak pandai menghormati guru. Bahkan kadang-kadang habis ceramah ustaz tu, apa kata mak-mak tu di belakang? Ustaznya enak, cuma aku tengok kok makin hitam aja ustaz tu katanya kan. Ada saya dengar kayak gitu Bapak Ibu. Itu yang ngomong kayak gitu kedua ini tuh bibirnya sariawan seminggu. Kadang-kadang kita mohon maaf menjengkali ustaz, seolah-olah kita buat selepel ustaz itu dengan kita. Makanya Bapak Ibu sampai hari ini, walaupun saya tidak sependapat dengan Ahmad Jawas, ya ada ustaz-ustaz yang dari Salafi misalnya, saya nggak sepakat banyak hal. Cuma saya tak berani mencaci maki mereka. Kalau tak sependapat ya udah, kita debat dengan yang tidak sependapatnya saja.
Dan begitu juga harapannya, jangan saling menyalahkan. Karena kadang-kadang saya lihat di Indonesia sekarang ini, ya kan, Ustadz Somad siapa itu? Somad. Allah, nggak jelas tuh. Kayak selepel dibuatnya. Padahal mohon maaf lahir batin, Ustadz di Bapak Ibu, tak semuanya sempurna. Tapi mohon maaf lahir batin, jauh lebih baik dia ketimbang kita. Kita ini siapa? Belajar agama kapan? Tiba-tiba kita rendahkan, seolah-olah dia nggak kita anggap. Walaupun kita nggak cocok, itu untuk pribadi kita. Karena orang ini cocok-cocokan. Saya dengan Pak Jokowi kurang cocok saya. Nengok dia minta 3 periode, serius. Dengan Adi Armando yang kemarin dipukulin waktu dia apa itu, aku kurang cocok sama beliau itu. Cuma nggak ku bilang pula mampus gitu, enggak. Jadi kita kadang-kadang nih kalau nggak cocok, iya kan, udah kayak setan kita tengok ustadz tuh. Gimana Ustadz Suwandi itulah kayak setan sekarang kan katanya. Alamak. Jadi Bapak Ibu jangan seperti itu anggapan kita. Oleh karena itu makanya Nabi menyampaikan, apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati, akan datang di generasi belakangan nanti, di akhir zaman nanti. Apa yang datang? Ya firrona minal ulama wal fuqaha. Orang bakalan lari dari ulama, dari ahli fikih. Artinya orang nggak mau lagi dengerin ustaz, orang nggak mau lagi mendekat kepada ustaz, mendengarkan fatwanya hanya sekedar hiburan. Kalau sudah begini kejadiannya Bapak Ibu, fayabatal yahumullahu bisalasin baliyat, maka Allah timpahkan 3 musibah kepada kita. Mereka yang tidak menghormati ulama, mereka yang tidak menghargai ustadznya, mereka yang menganggapnya satu level atau kemudian dia rendahkan. Mohon maaf lahir batin, 3 yang Allah berikan kepada kita musibah. Yang pertama Bapak Ibu, Allah angkat keberkahan dari hidup kita. Kita Pak kalau susah, mak kita mau meninggal, mak kita di rumah, siapa yang kita panggil? Ustadz atau tukang? Ustadz atau tukang? Nyampe ustadz tuh di situ, teh manis pun gak dibuatkan. Apa salahnya dibuatkan teh manis gitu? Contoh, ya kan? Contoh teh manis. Ya kan? Kare ustadznya enggak, ambil lembutnya. Oh lu makan le, makanya kare contoh itu. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua lebih bahaya lagi Bapak Ibu. Yang kedua apa? Pertama dicabut keberkahan dari hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang zolim. Dapat RT yang gila sama janda. Contoh. Dapat RW yang makan BLT terus. Contoh. Ya kan? Dapat lurah yang nggak peduli. Pokoknya begitulah selanjutnya. Jadi banyak betul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang lebih payah lagi. Apa yang terakhir? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati nggak ada iman. Nauzubillah. Saya Bapak Ibu kalau ditanya orang, mana Ustaz lebih milih? Dikasih Fortuner, kasih Alphard 18 biji, rumahnya bertingkat mewah, dah, tapi mati kayak Korun, mati kayak Fir'aun, ogah. You understand ogah? Apa ogah? Yes. Enggak mau lah. Makanya Bapak mohon maaf Pak, walaupun nggak punya rumah Pak, asal mau sholat ke sini, Bapak jaga iman Bapak. Bapak lebih berharga ketimbang pejabat yang berdasi nggak pernah sholat ke masjid sampai mati. Halo, kita Bapak Ibu yang nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya pangkat, jauh lebih berharga ketimbang mereka yang punya jabatan, punya istana, tapi sampai mati tidak pernah menginjakkan kakinya untuk beribadah. Kita jelek-jelek ya Bu ya, walaupun nggak kaya-kaya amat kan Bu kan, alhamdulillah nengok ustadz sering ya Bu ya. Walaupun ibu nggak usah nengok saya gitu kali kan, kadang-kadang ibu-ibu ini aneh-aneh saya tengok. Ketua, kasihan ketua wak yang belum nikah, itu masalahnya. Bukan apa-apa. Saya perhatikan belakangan ini orang sholat tarawih aneh-aneh saya tengok. Kemarin saya lihat ada mak-mak sholat tarawih
Udah tua saya lihat, pakai mukena pink. Habis itu ada yang pakai biru terong. Ini mau sholat tarawih itu mau ngapain gitu. Memang hukumnya jangan ditengok kawan, hukumnya sah. Cuma kan gimana gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 ya ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita yang tidak memuliakan ulama. Mudah-mudahan semua kita Bapak Ibu pandai menghormatinya. Ustadz, menghormati ulama, apakah kalau ceramah amplopnya dikasih tebal-tebal? Tidak. Saya Bapak Ibu sampai sekarang ini nggak pernah mikirin amplop kalau ceramah, karena istri saya di rumah kalau saya kasih amplop pasti dibuang. Hah? Saya ulang sekali lagi, kelihatan Bapak Ibu banyak salah paham. Saya ini Bapak Ibu nggak pernah mikirin amplop kalau ceramah, karena istri saya di rumah asal saya kasih amplop dibuang. Amplopnya dibuang, isinya emang ibu istri saya. Kok tahu semua? Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja lah ya, kita mau sholat tarawih lagi. Mudah-mudahan manfaat. Kalau pingin lama Bapak Ibu, lain kali insyaallah kita bisa berjumpa kembali. Buah durian, buah kedong-dong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak naik sepeda, sepedanya kejebur sumur. Ibu-ibu tak usah pandang saya lama-lama, takutnya malam ini nggak bisa tidur. Enggak, udah banyak pengalaman loh. Kemarin saya ceramah Bu, ada ibu-ibu pakai jilbab warna putih, itu nengok saya dari awal sampai akhir. Sampai panitia saya tanya, itu siapa? Saya bilang, Ustadz, itu janda beranak 5 katanya. Alamak. Jadi demi menghindari fitnah demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.